Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tentu ini pujian yang luar biasa. Pujian yang memberkati kita. Pujian yang menguatkan kita. Mengapa? Karena kita ini kuat karena firman. Kita kuat karena Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya menyapa Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, yang setia mengikuti renungan firman Tuhan melalui RPKM ini, pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya memulai satu pujian tadi, saudara kasih Tuhan, karena saya juga sangat dikuatkan dengan pujian ini. Itu ada sikap rindu akan firman Tuhan, rindu akan sabda Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa, dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita meneruskan renungan atau topik firman Tuhan yang sudah kita memberkati kita di sesi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan maka kita lanjutkan di sesi yang kelima dengan topik yang sama, yaitu sikap yang berhasil. Sikap yang berhasil. Masih Mazmur, kita perhatikan, masih Mazmur 34. Ya, Mazmur 34, saudara kasih Tuhan, untuk melanjutkan ayat 1, ayat 2, 3, 4 kita sudah baca, maka akan kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Tadi harus selesai seluruh Mazmur ini ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ya. Ayat kelima berkata demikian, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu pun akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Sekali lagi, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka mukamu pun akan apa? Akan berseri-seri. Ya, dan tidak akan apa? Tidak akan malu tersipu-sipu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar bagaimana sikap Daud mengalami kesulitan atau penindasan di alamnya pada saat itu. Ada 3 hal yang sudah disampaikan, yaitu dengan sikap yang tidak mudah menyerah, tidak menyerah, tetapi yang dia miliki adalah sikap yang optimis, bukan sikap yang pesimis. Ditujukan dengan apa? Yang pertama, sikap ingin mengatasi keadaan persoalan yang ada dialami pada saat itu. Itu yang pertama. Lalu kedua, sikap berbekah dan ingin sikap menang. Sekalipun menang, belum menang, tapi dia punya sikap untuk menang. Dan yang ketiga, yaitu sikap ini yang sulit barangkali untuk kita lakukan, tapi saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melakukan, itu sikap memberi kekuatan kepada orang lain. Sekalipun kita dalam keadaan tertindas, dalam keadaan kesulitan, menderita, tapi kita tak bisa menghibur, menguatkan orang lain, kita pun dihibur dan dikuatkan. Haleluya. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap ini semuanya sudah kasih Tuhan, maka pasti kita meraih keberhasilan atau meraih janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan kita yang penuh dengan janji, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah tidak menepati janji, selalu menepati janjinya. Bisa esok, bisa lusa, bisa yang akan datang. Ya, nah kita bisa menanti janji itu dengan sikap yang aneh. Nah,
Nah, perhatikan tadi kita kembali melihat perhatikan. Jadi di ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat yang kita sudah baca, ya itulah sikap yang dimiliki oleh Daud, dan maka sekarang kita akan perhatikan ayat selanjutnya. Kita akan melihat yaitu bagaimana Daud memperoleh janji-janji Tuhan yang kemudian juga dibagikannya kepada orang lain. Nah, demikian juga kita sebagai kasih Tuhan, ketika kita memperoleh janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sudah digenapi, maka kita pun bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, mari kita perhatikan, ya, Daud mau membagikan pengalaman hidupnya kepada kita bersama dengan Tuhan. Apakah janji Tuhan? Ya, janji Tuhan kepada Daud, ya, kita perhatikan di sini. Yang pertama itu adalah di ayat yang ke-5b. Ayat ke-5b dikatakan, dan atau Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku, ketakutanku, atau terjemahkan itu ketakutanku, ya kan? Nah, perhatikan di sini, ya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5b ini itu luar biasa, ya. Ya, ayat yang ke-6. Ya, sorry, kita 6 kebaca, ya. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Perhatikan, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Nah, ini dia. Jadi bukan ayat 5b, ya, seperti kita perhatikan itu adalah ayat yang ke-6, ya, 6b dikatakan. Ya, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan menyelamatkan Daud dari segala kesesakannya. Ya. Nah, jadi kita perhatikan juga di ayat yang kelima, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ada suatu sikap yang bagaimana dia memandang Tuhan di dalam kehidupannya yang adalah sumber kekuatan dalam kehidupan Daud. Dengan apa? Dengan berseri-seri dan tidak malu sekalipun dipermalukan orang, sekalipun ditindas orang. Waduh, luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan. Jadi sikap yang pertama yang kita perhatikan di sini nih, dari Daud, bagaimana meraih janji Tuhan, ya, itu dia percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupannya. Nah, janji Tuhan yang pertama itu Tuhan berjanji akan melepaskan dia dari rasa takut, ya, dari rasa takut atau dari rasa tekanan persoalan tindak atau penindasan yang dialami pada saat itu. Nah, karena Tuhan, hidup kita ini serang aja seringkali dikuasai oleh apa? Ketakutan, kegentaran. Ada banyak orang merasa hidupnya bagaikan di penjara dan tidak bebas. Bukan karena pergumulan, tetapi juga karena perasaan takut. Jika takut, sakit, kita akan jatuh sakit sebenarnya. Nah, itu akan datang kepada kita kalau kita takut sakit. Kalau kita mengatakan tidak mungkin sembuh, maka itu akan tidak pernah sembuh. Kepala mulai rasa sakit, lalu menjalar ke perut, pinggang, dan sebagainya. Ya, perasaan takut itulah yang membuat tubuh kita merasa seperti sakit. Sebenarnya kita belum sakit. Ya, mungkin itu. Karena hati dan tubuh kita ini lemah, maka itu kalau imunnya lemah, virus itu bisa cepat, ya, menyebar ataupun berpesta pora di dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam tubuh kita sendiri sudah dipersiapkan kekebalan untuk melawan virus-virus yang datang. Itu sudah ada. Kalau kita diserang oleh rasa takut, maka, ya, adrenalin di dalam tubuh kita bekerja lebih banyak sehingga membuat penyakit kita lebih cepat menyerang. Ya. Dan secara kasih Tuhan. Oleh karena itu,
Ya, saudara Tuhan, oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Tetap bersikap positif untuk menjalani setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa yang dikatakan oleh Tuhan, seperti apa yang diungkapkan oleh Daud, yaitu Tuhan akan melepaskannya dari rasa takut. Tuhan akan melepaskan kita dari rasa takut. Kalau kita benar-benar mau berserah dan percaya kepadanya, puji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan dalam segala waktu. Tapi dalam segala waktu itu dalam keadaan takut, dalam keadaan menderita, sakit, puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku puji, ku muliakan namamu. Katakan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Dalam setiap pujian penyembahan yang dinyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, di sana ada kekuatan Allah. Haleluya. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, yaitu melepaskan kita dari rasa takut kita. Karena itu datang kepadanya, sembahlah Tuhan. Lalu yang kedua, janji Tuhan bagi Daud. Dan Daud yakin janji itu digenapi dalam kehidupannya. Kalau kita memperhatikan saudara kasih Tuhan, di ayat ke-7 berkata demikian, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya, dari kesesakannya. Kemudian kalau kita perhatikan nanti dibaca di ayat 18, apabila orang-orang berarti itu berseru, ya berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di ayat yang ke-6 dan ayat ke-18, yaitu kita baca, orang tertindas berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Lalu lanjutkan ayat 18 tadi. Nah, saudara kasih Tuhan, janji Tuhan yang kedua, yaitu berjanji akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Janji Tuhan kepada Daud bahwa Daud akan diselamatkan dari segala kesesakan. Dan tentu ini juga janji Tuhan bagi kita, bagi janji Tuhan bagi saudara dan saya. Bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita. Baik itu kesesakan secara jiwa maupun kesesakan karena kesalahan kita. Sungguh indah sekali janji Tuhan. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Sangat indah. Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu kita ingat. Yaitu apa? Apabila kita tidak menanggapi janji-janji tersebut dengan sikap yang positif, yang optimis, janji itu hanya sebagai hayalan saja, yaitu janji tinggal janji. Betul, terima kasih Tuhan. Ya. Kalau kita punya sikap kalah, sikap pesimis, sikap pasrah dengan keadaan, sikap mempersalahkan orang lain, atau mengatakan memang sudah nasib seperti ini, memang dari keturunan nenek moyangku, dari keluarga aku sampai akhirnya turun ke saya, maka seperti ini semua mereka gagal, apapun itu gagal. Ya, ya, bagi mengatakan ini semua ya, sudah memang seperti itu dari sananya, tidak mungkin lagi aku berhasil. Ya udah,
hiduplah saya apa adanya. Yang penting hari ini saya makan, bisa minum, mau berhasil prestasi, ya elah, itu urusan orang lain saja. Saya cukup makan dan minum. Lalu jangan punya sikap yang seperti itu, maka engkau tidak akan pernah meraih janji-janji Tuhan. Segala persoalan, masalah, kesulitan, penindasan, penderitaan yang terjadi diizinkan oleh Tuhan. Justru semakin kita mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu. Dalam Alkitab, semua tokoh Alkitab siapa yang tidak punya persoalan masalah? Abraham disebut sebagai orang beriman, punya persoalan masalah. Nah, Yusuf yang adalah anak yang bontot itu dari 12 bersaudara, ya punya persoalan masalah. Ya, difitnah, dimasukkan ke penjara. Daniel, ya, Sardak Abednego, berteman itu karena iman mereka kepada Tuhan. Tidak mau makan makanan raja, tidak mau menyembah Allah-Allah lain. Harapannya adalah apa? Taruhannya adalah jawanya ini mereka, karena mereka tidak mau menyembah raja, menyembah Allah-Allahnya raja, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi di sana ada pertolongan Tuhan. Daud, Salomo, dan semua dalam tokoh-tokoh perjanjian lama. Bahkan Saul sendiri. Nah, yang disebut dengan Saulus, maksudnya Saulus itu Paulus, mengalami penderitaan yang luar biasa. Yesus kita mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi tidak semua tidak pernah menyerah. Justru semakin mantap iman. Mengapa? Karena persoalan itu adalah membuat kita semakin kuat dan kita semakin naik kelas. Itu ujian yang Tuhan izinkan. Karena itu kalau kita ingin meraih janji-janji Tuhan, tetaplah memiliki sikap yang positif dan optimis. Maka kita akan meraih janji-janji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ada dua janji Tuhan sudah sampaikan yang dialami oleh Daud, yang sudah diterima Daud, yaitu janji Tuhan dalam tengah kesesakan yang alami. Yaitu pertama, Tuhan berjanji akan melepaskan Daud dari rasa takut. Demikian juga kita. Tuhan menolong kita keluar dari rasa takut. Dan yang kedua, Tuhan berjanji akan menyelamatkan Daud dari kesesakan. Tuhan yang sama akan menolong kita juga dari segala kesesakan kehidupan kita. Percayalah, datanglah kepadanya, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita, teguran, motivasi bagi kita. Bagi saudara yang sudah diberkati, mari berkati juga orang lain dengan cara apa? Bagikan renungan ini sebanyak mungkin kepada orang lain. Jangan lupa, mohon dibantu supaya program RPKM ini bisa terus berkelanjutan. Yaitu dengan apa? Subscribe. Terima Tuhan, Shalom, sampai bertemu di renungan berikutnya. Ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat, umat Tuhan sehat. Haleluya, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena Tuhan. Shalom, amin.